Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Bersama lagi kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, beritakan Injil ke seluruh dunia. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Ia menyatakan bahwa kita dapat mengetahui bila ia sudah dekat. Malah sudah di muka pintu. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda itu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tanda-tanda ini sudah kelihatan. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahwa kedatangan Tuhan sudahlah dekat. Langit dan bumi akan lenyap, katanya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saat yang tepat kedatangan anak manusia yang kedua kalinya adalah rahasia Allah. Dalam nubuatan tentang kebinasaan Yerusalem, Kristus berkata, "Dan karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Nubuatan ini akan digenapi lagi. Kejahatan yang melimpah pada zaman itu terdapat pula dalam generasi ini. Demikian juga dengan ramalan mengenai pemberitaan Injil. Sebelum kejatuhan Yerusalem, Paulus yang menulis oleh ilham Roh Kudus menyatakan bahwa Injil sudah diberitakan kepada seluruh alam di bawah langit. Dicatat dalam Kolose 1 ayat 23. Demikian juga sekarang. Sebelum kedatangan anak manusia, Injil yang kekal harus diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dicatat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 14. Allah sudah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia datang, dengan adil akan menghakimi dunia. Kristus mengatakan kepada kita, bila hari itu akan tiba. Ia tidak mengatakan bahwa segenap dunia bertobat, melainkan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Oleh memberitakan Injil itu kepada dunia, kita diberi kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita bukan saja menunggu, melainkan mempercepat kedatangan hari Allah. Dicatat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Sekiranya jemaat Kristus telah melakukan pekerjaan yang ditunjuk baginya sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan, segenap dunia sudah seharusnya diberi amaran sebelum masa ini, dan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke bumi kita ini dalam kuasa dan kemuliaan besar. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan berlengah-lengah. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun, karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Semangat mereka lebih hidup-hidup untuk kerjasama dengan kecerdasan ilahi dalam bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 267 sampai 270. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Sanggupkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi alat-Mu untuk menyampaikan Injil benar itu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, agar kami lebih memahami tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.